Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andika Bagas Prakasa ingin mempresentasikan tentang pengertian kurikulum dan pembelajaran ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Fikri Lestari. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan menerangkan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum yaitu secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari atau kurer yang memiliki arti tempat berpacu. Dalam buku karya Dakir yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Kurikulum, kurikulum dapat dijelaskan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Menurut pendapat ini, kurikulum bersifat luas, meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar dan terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah, dan sifatnya dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Maka dari itu disebut kurikulum. Dalam buku modern Elementary Curriculum menjelaskan bahwa kurikulum adalah seluruh program dan kehidupan dalam sekolah. Kurikulum tidak hanya mengikuti batas pelajaran, tetapi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi, hubungan antara guru dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. Perkenalkan, nama lengkap saya Leonus Tambang. Saya akan menjelaskan fungsi kurikulum. Kurikulum sendiri dalam dunia formal memiliki fungsi sebagai penyesuaian karena harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Kurikulum juga memiliki fungsi integrasi, di mana kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi. Fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepala sekolah, yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk siswa, dan yang keempat yaitu untuk masyarakat atau orang tua. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Leonus Tambang, saya dari kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis atau evaluatif. Yang pertama saya akan menjelaskan peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, yakni siswa. Adapun peranan konservatif kurikulum yakni melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang berikut yaitu peranan kreatif, di mana peranan kreatif ini menekankan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Di mana kurikulum itu tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang diberikan sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat. Yang berikut yaitu peranan kritis atau evaluatif.
di mana tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan. Hal ini karena nilai dan budaya yang sudah tidak lama lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan siswa. Terima kasih. Oke, jadi dapat disimpulkan berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun, pada tahun 1995, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Terima kasih atas presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya dan teman-teman ingin berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.